Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan hari ini saya ingin sharing experience dan juga pelajaran yang Observatorium Bosca dapatkan selama 2 tahun terakhir, di mana melaksanakan kegiatan pada saat pandemi melanda, begitu ya. Baik, nah sebelum masa pandemi, Observatorium Bosca dengan aktif melakukan kegiatan penjangkauan dan juga pendidikan publik. Nah, kegiatan besar yang utama adalah kunjungan ke Observatorium Bosca, di mana ini kegiatan yang berlangsung selama sepanjang tahun, merupakan program rutin, dan ada beberapa kali program yang sifatnya event atau istimewa, begitu ya. Nah, dengan program yang besar ini, kira-kira Bosca menerima sekitar 40 sampai dengan 60.000 pengunjung setiap tahunnya, di mana porsi utama pengunjung atau audiens yang dilayani program ini berasal dari kelompok sekolah yang berkunjung dalam satu grup atau kelompok. Nah, pada saat pandemi melanda, Observatorium Bosca akhirnya menutup akses dan seluruh aktivitas tatap muka bersama masyarakat pada saat bulan Maret tahun 2020. Tentu saja ini menjadi kehilangan yang besar begitu ya untuk melakukan kegiatan bersama publik begitu. Dan mau tidak mau akhirnya seluruh programnya beralih ke format dalam jaringan atau daring. Ini merupakan satu venue baru bagi Observatorium Bosca untuk melakukan kegiatan bersama masyarakatnya. Nah, selama 2 tahun ini ada beberapa kegiatan yang kami kembangkan selama pandemi. Beberapa di antaranya akan saya sampaikan di sini barangkali. Yang pertama adalah pengamatan virtual langit malam. Jadi pada saat sebelum pandemi kami membuka kesempatan bagi masyarakat untuk datang ke Observatorium Bosca dan melakukan pengamatan secara langsung. Karena itu tidak bisa dilakukan, akhirnya kami mengalihkan ke dalam format yang sifatnya pengamatan virtual begitu. Nah, sudah 2 tahun kita laksanakan dalam tahun 2020 dan 2021, di mana masing-masing tahun ini beragendakan topik-topik astronomi yang berbeda dengan objek astronomi yang diamatinya juga berbeda. Di tahun 2020 kami melakukan kegiatan melalui Zoom webinar dan di live streamkan melalui YouTube gitu. Terselenggara 13 episode dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Kemudian dari peserta yang datang memang didominasi di usia 16 sampai 25 tahun dan menjangkau sampai ke 155 kota gitu di 34 provinsi jangkauannya. Kemudian di tahun 2021 kami masih melakukan kegiatan PVLM begitu karena antusiasme dan juga minat masyarakat yang cukup tinggi, dilaksanakan di bulan April sampai Oktober dengan rata-rata pesertanya cukup naik di setiap episodenya, 300-an peserta. Kemudian pada tahun 2021 ini kita melihat adanya dominasi peserta yang datang dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Ini agak sedikit beralih dari tahun sebelumnya yang dominasinya di Jakarta. Barangkali ini karena informasinya juga sudah tersebar lebih jauh tentang kegiatan ini. Nah, yang membedakan tahun 2021 juga kami masih mencoba eksplorasi tentang metode-metode delivery gitu ya, dengan mengundang partisipasi aktif dari audiens dengan menggunakan polling, kuis, atau membuka sesi pertanyaan. Ini kira-kira gambaran bagaimana PVLM dilakukan. Nah, dari 2 tahun ini kira-kira gambaran audiens yang berhasil kami jangkau dalam program PVLM. Di tahun 2021 ya kita lihat masih banyak menumpuk di kota-kota besar begitu ya, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jabodetabek begitu. Nah, seluruh kegiatan PVLM ini kami kurasikan di website Observatorium Bosca dan seluruh kegiatannya bisa ditonton ulang di channel YouTube. Kemudian program besar lainnya yang kami alihkan ke format daring adalah program bersama dengan siswa sekolah dan juga guru, yaitu melalui kelas daring astronomi. Ini memang tujuannya spesifik untuk pengayaan materi astronomi di sekolah, sehingga konten yang kita bangun memang sangat erat kaitannya dengan konten-konten astronomi yang ada di kurikulum. Jadi kami memang secara spesifik mencari konten-konten
astronomi yang ada di kurikulum, kemudian mengembangkannya untuk disampaikan di dalam KDA. Selama tahun 2021, kita sudah berhasil melaksanakan KDA dengan 50 sekolah, baik itu mulai dari level prasekolah hingga universitas, kemudian berhasil menjangkau sekitar 6.700 siswa dan juga guru serta fasilitator pendidikan. Ini berhasil juga kami selenggarakan, beberapa di antaranya dalam bahasa Inggris dan juga bahasa isyarat. Nah, ini beberapa gambaran kegiatan KDA, memang pelaksanaannya melalui Zoom meeting juga, beberapa kali dengan platform lain, disesuaikan dengan kesiapan sekolahnya. Kemudian selain dari siswa dengan hands-on activities, prakarya yang berkaitan dengan topik-topik astronomi tersebut. Ini kira-kira distribusi atau sebaran peserta sekolah-sekolah yang ber-KDA dengan kami. Jadi apa yang kita tawarkan di dalam KDA ini? Memang prosesnya agak sedikit panjang dalam menyiapkan kelas astronomi ini. Pertama, kami biasanya menerima permohonan untuk berkegiatan dengan sekolah, begitu sekolah melihat advertisement kami baik di website ataupun di media sosial. Nah, kemudian dari permohonan sekolah kita kemudian berkontak dengan gurunya, dan kita menghabiskan cukup banyak waktu untuk berdiskusi bersama guru. Diskusi bersama guru ini atau waktu yang dihabiskan dengan guru ini digunakan untuk mencari tahu kebutuhan sekolah tentang konten-konten yang ingin nanti disampaikan di kelas KDA, dan bagaimana atau metode delivery apa yang kira-kira cocok untuk dilakukan pada saat KDA-nya nanti. Nah, diskusi bersama guru ini juga kami pikir bermanfaat untuk mencari tahu kondisi siswa-siswanya gitu. Jadi siswanya sudah belajar apa atau sedang belajar apa di level mana begitu ya. Sampai mana mereka mengetahui tentang astronomi gitu, karena setiap sekolah tentu saja akan berbeda-beda. Setelah itu bersama guru kami bersama-sama membangun 60 menit aktivitas KDA seperti apa dan dilaksanakan evaluasi setelahnya. Baik, nah pada bulan April tahun 2020 ini ada panggilan, biasanya panggilan setiap tahun proposal IAU-OAD. Akhirnya kami menyambut itu dan mengusulkan proyek untuk pemberdayaan kapasitas rational thinking melalui astronomi. Jadi melalui pendekatan pembelajaran jarak jauh, kami melaksanakan kegiatan pengayaan kepada guru-guru dan fasilitator pendidikan tentang topik-topik astronomi dan yang berkaitan dengannya. Ada topik tentang kebudayaan, ada juga topik tentang energi. Kemudian selain itu kami membangun koleksi materi batu ajar untuk guru-guru yang nantinya yang sekarang sudah disimpan di dalam website kami. Materi bantu ajar ini juga materi-materi yang tadi digunakan juga di kegiatan KDA kami. Pada workshop yang sudah berlangsung 4 kali ini, kami menjaring guru-guru mulai dari level TK, SD, SMP, dan SMA, SMK, dan banyak juga guru-guru yang memang sudah bersama kami melalui program-program lain sebelumnya, baik itu di KDA maupun di PVLM gitu. Nah, ini sudah menjangkau kira-kira 341 guru dan fasilitator. Baik, nah jadi selama 2 tahun pandemi ini kira-kira apa yang bisa kami dapatkan begitu ya pelajaran-pelajarannya. Yang pertama adalah kalau program utama kunjungan ke Observatorium Bosca itu Observatorium Bosca lebih pasif begitu ya, menerima kunjungan orang yang datang ke sini. Tapi pada saat kondisi pandemi tentu saja itu tidak bisa dilakukan. Kita yang harus secara proaktif mendatangi audiens, menjangkau audiens. Artinya apa? Kita harus tahu orang-orang itu ada di mana saat ini, di mana orang-orang berkumpul sekarang gitu. Jadi ini pilihan satu-satunya tentu saja kita beralih ke ruang virtual karena pada saat pandemi disitulah orang-orang berada gitu ya. Ini tentu saja akan terus dinamis hal-hal seperti ini. Kemudian adaptasi, ya kurang 2 menit lagi. 2 menit lagi. Adaptasi dan barangkali inovasi gitu ya. Perubahan drastis mode interaksi ke format virtual juga mengubah bagaimana orang belajar. Tadi betul sekali disampaikan, orang tuh dituntut untuk cepat menguasai teknologi, platform, metode komunikasi secara baru. Tidak terkecuali yang terasa di Bosca gitu ya. Eksplorasi terus kita lakukan,
bentuk-bentuk platform, metode komunikasi itu juga terus kita pelajari dan kita kembangkan. Salah satunya yang dilakukan di Boska adalah mengalihfungsikan sebuah ruangan yang tadinya digunakan untuk menerima kunjungan menjadi ruang studio untuk broadcast beberapa program dari kami. Kemudian yang lain adalah menetapkan target 60.000 itu jumlah yang sangat banyak gitu ya. Nah, dengan tadi media virtual, kita melihat orang semua sudah ada di situ. Orang semua sudah punya janji bertemu virtual, punya waktu yang cukup padat untuk ada di ruang virtual 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita menetapkan target. Kuantitas tidak lagi menjadi faktor utama ketercapaian, tetapi kualitas gitu. Jadi dalam membangun program kita tetapkan target kepada siapa kita ingin menjangkau gitu ya. Dengan cara seperti ini akan membuat kegiatan itu menjadi lebih clear objektifnya dan juga lebih efektif untuk disampaikan. Orang punya waktu yang sedikit untuk ada di satu Zoom meeting begitu ya. Yang lain lagi adalah co-creation. Jadi memang ruang virtual membuka banyak kesempatan untuk berkolaborasi, tidak hanya dengan guru di KDA, tapi juga dengan komunitas-komunitas lain di kegiatan PVLM. Gitu. Dengan melaksanakan kegiatan pengamatan di dua tempat yang berbeda untuk memperlihatkan kepada masyarakat sebetulnya pengamatan astronomi modern itu sedang berada di mana. Kita tidak lagi punya paradigma pengamatan itu harus melalui mata saja. Dan ini barangkali yang penting juga adalah akses. Ini pandemi ini menyoroti banyak ketimpangan sekali di masyarakat. Gitu. Orang-orang yang siap atau orang-orang yang hanya siap dengan dunia virtual atau yang sudah terbiasa dengan dunia virtual barangkali tidak perlu adaptasi yang lebih cepat begitu ya. Tapi ini masih terlihat juga dari program yang diselenggarakan oleh Boska selama pandemi. Sebaran audiens yang luas untuk setiap program tadi tidak selalu menunjukkan keberhasilan, karena ternyata masih terfokus ke kota-kota besar saja atau ke sekolah-sekolah yang memang sudah siap dengan kondisi virtual. Gitu. Nah, ini masih merupakan tantangan bagi kita untuk memastikan akses informasi dan akses terhadap astronomi itu bisa dijangkau sama ratanya untuk setiap lapisan masyarakat gitu. Ya, Ting, waktunya udah habis. Gimana? Mau langsung kesimpulan atau? Ya, boleh. Jadi memang pandemi ini memberikan kehilangan yang besar begitu ya, interaksi dengan secara interpersonal begitu ya. Tapi dengan program-program yang kita kembangkan secara virtual itu nyatanya jangkauannya bisa menjadi luas walaupun secara jumlah tidak sama dengan pada saat program sebelum pandemi, dan rasanya program-program secara virtual ini masih bisa dipertahankan tetap ada walaupun setelah pandemi selesai. Yang strategi berikutnya adalah kemudian kita memilih mana program-program atau metode delivery mana yang cocok untuk tetap disampaikan secara virtual atau yang memang mau tidak mau harus disampaikan secara interpersonal atau secara tatap muka. Begitu barangkali.